Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju rumahnya yang mulia ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga dulu kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurah-curahkan rahmatnya, menaunkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Panitia memberi judul kajian kita pada hari ini yang kami mohonkan maaf karena seharusnya kita laksanakan pada zuhur tadi, tapi di Adi Sucipto ada latihan terbang TNI Angkatan Udara sehingga flight kami delay 2 jam dari jadwal yang seharusnya dan terlambat sampai ke Soekarno-Hatta. Mohon maaf atas keterlambatan dan pengunduran kajian ini menjadi ba'da asar. Panitia memberi judul kajian ini nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Tentu saja ini menjadi pertanyaan, apa maknanya? Ini sebenarnya judul buku yang saya tulis 12 tahun yang lalu. Jadi kalau diminta mengulas sekarang, saya juga sudah agak bingung mau menyampaikan bagian yang mana. Tapi alhamdulillah buku ini sampai hari ini sudah cetakan ke sekitar 42 atau 43, saya kurang begitu hafal jumlah cetakannya. 42 atau 43 kali cetak, dengan sekali cetak sekitar 5.000 eksemplar. Dan ini saya ikhtiarkan dulu menulis buku ini untuk memberi sebuah sisi lain pandangan kepada anak-anak muda tentang bagaimana mereka melihat hubungan antar lawan jenis dalam cara pandang yang lebih dewasa. Kenapa pacaran, apa definisi dari pacaran itu sebenarnya? Kata teman yang ahli bahasa, Anda menulis buku itu tidak sesuai dengan arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar, makna pacaran adalah hubungan serius yang dijalankan menuju pernikahan. Saya katakan pada saat itu, apakah anak-anak muda kita masih merujuk kamus ketika melaksanakan pacaran? Karena dari sebuah survei sampai tergambar pada saat itu, lebih dari 50% anak pelajar dan mahasiswa di beberapa kota besar di Indonesia yang disurvei oleh sebuah koran remaja saat itu namanya Deteksi, bagian dari Jawa Post Group, lebih dari 50% mengatakan bukan pacaran namanya kalau di dalamnya tidak ada ML, tidak ada making love. Apakah mereka masih merujuk ke Kamus Besar Bahasa ketika mengamalkan pacaran itu? Tidak. Jadi ada makna di dalam kamus, ada makna yang dipahami oleh orang. Sementara sebenarnya pacaran sendiri punya makna asal yang sangat syar'i. Kalau kita masuk ke daerah inti Melayu di Sumatera Timur, maka kata pacaran itu maknanya menarik. Dulu kalau ada anak bujang tertarik kepada anak gadis, maka yang dia lakukan pada malam bulan purnama adalah membawa seruling, duduk di sebuah batu di bawah jendela rumah panggung si gadis, tepat di bawah kamar si gadis yang ada jendelanya terbuka itu. Lalu dia tiup serulingnya, lalu dia berpantun, pantunnya pantun asmari.
Sengaja dia keraskan agar apa? Agar diketahui oleh bapak si gadis walinya. Lalu si bapak si gadis turun dari tangga ruang utama, mengendap-endap, lalu menangkap basah pemuda itu. Memang tujuannya supaya bisa ditangkap tangan. Dibawa ke ruang tamu di rumahnya. Ditanya, tanahnya berbalas pantun, Pak. Intinya, serius apa enggak? Kalau jawabannya serius, maka kemudian dia, si anak muda bujang ini diberi waktu 40 hari kira-kira untuk mempersiapkan semua keperluan menuju pernikahan. Waktu 40 hari yang disediakan ini ditandai dengan ketika itu pada kuku si gadis dan si bujang dioleskan daun pacar yang berwarna merah. Sejak saat itu si gadis dan si bujang disebut pacaran. Makna pacaran, kukunya diolesi daun pacar. Lalu pertanyaannya, pacaran saat itu syar'i kan? Syar'i, karena justru tidak bertemu sama sekali. Si bujang sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk menuju pernikahan. Si gadis itu dipingin untuk mendapatkan kursus intensif dari ibunya tentang bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik. 40 hari lamanya pendidikan intensif pranikah oleh ibunya. Jadi makna pacaran ada dalam budaya, ada dalam kamus, ada dalam realita kita hari ini. Maka saya kemudian sudahlah ambil semua makna itu, jadikan satu, menjadi apapun yang ada maknanya tentang pacaran masuk dalam judul ini. Nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Maksud saya adalah Anda mau oles-olesan kuku dengan daun pacar setelah pernikahan boleh. Anda mau seperti yang digambarkan anak muda sekarang, bukan pacaran namanya kalau nggak ada ML di dalamnya, kalau nggak ada making love, kalau nggak ada hubungan seks di dalamnya, silakan. Karena problem besar dari zaman kita adalah, bahkan zaman saya 12 tahun yang lalu adalah ketika ada kemesraan-kemesraan yang dibangun pranikah itu hilang sesudah menikah. Ketika belum menikah, pacarnya kesandung, ya Allah deh, ini batunya emang nakal mungkin, sampai dipukul itu batu. Sesudah menikah, istri kesandung, kalimatnya beda. Kalimatnya berbunyi, mata taruh mana mata. Ada sesuatu yang hilang, yang padahal itu seharusnya menjadi isi dari sebuah pernikahan. Maka saya tadi membaca ayat yang sangat agung, sering ditulis di dalam undangan-undangan pernikahan, tapi justru banyak orang yang menuliskan ayat ini dalam undangan pernikahan kehilangan maknanya di dalam pernikahan. Orang mengatakan pacaran itu untuk mengenal. Siapa bilang bisa kenal dengan pacaran? Kenapa? Pacaran itu konsepnya adalah aku bukan apa-apamu, kamu bukan apa-apaku. Kita dalam proses untuk saling menjalin konsumen. Maka ada tie-up yang kita lakukan. Kita tampil lebih daripada yang sebenarnya. Jadi ketika kita pacaran, kita tidak mengenal dia, kita mengenal dia yang sedang beriklan, sehingga dia lebih daripada yang sejatinya. Maka saya di Jogja bersama guru-guru, saya ada di sebuah lembaga namanya Jogja Family Center. Salah satu keluhan unik dari konseling rumah tangga pernikahan adalah ada kalimat yang kemudian disampaikan begitu, tolong suami saya sudah kelihatan aslinya. Saya tanya, Bu, suka aslinya apa suka palsunya? Sehingga iya dulu waktu pacaran itu dia sabar, pengertian, penuh perhatian gitu ya. Sekarang beda sekali. Kalau begitu, pacaran mengenalkan tidak? Tidak. Dan seberapa penting pengenalan? Karena sebenarnya pengenalan itu proses seumur hidup, tidak selesai. Kita itu manusia itu salah satu unsur untuk kata insan itu nausun. Nausun itu artinya dinamis. Maka dalam manusia ada dinamika yang luar biasa. Dia 1 detik yang lalu sudah berbeda dengan dia saat ini. Bisa jadi hatinya takal laba. Kalau jantung
Hati itu disebut oleh Allah sebagai qalb karena dia berbolak-balik cepat sekali, dan bahkan secara fisik kita ini berubah terus. Kata Dr. Arif Budi Witanto, pakar biologi yang luar biasa, kata beliau begini, sel tubuh kita yang tetap itu, karena semua sel ini berregenerasi, hanya beberapa sel yang tetap. Satu, syaraf. Dua, adult stem cell, sel punca dewasa. Tiga, sel jantung. Hanya ketiga macam sel di dalam tubuh kita yang nggak ganti dari sejak kita lahir sampai mati. Yang lain ganti. Maka dalam setahun kalau dihitung itu ada periodenya jam. Ada sel yang berganti beberapa jam sekali. Ada sel yang berganti setiap berapa hari sekali. Ada yang berganti setiap bulan sekali. Kalau dihitung Pak, kita setahun yang lalu dengan saat ini, bagian yang tetap dari diri kita cuma 0,02%. Yang lain sudah ganti semua. Karena sel itu pergantiannya luar biasa. Jadi kita setahun yang lalu dengan kita saat ini, itu yang sama hanya 0,02%. 99,8% ganti semua Pak. Secara fisik saja ganti, apalagi secara apa yang ada di sana. Kita mengalami perkembangan, perubahan. Maka mengenal kita saat ini dengan mengenal kita setahun yang akan datang mungkin berbeda. Maka mengenal calon istri saat ini dengan dia kira-kira 5 tahun yang akan datang juga sudah sangat berbeda. Sehingga saya sering mengatakan ta'aruf itu bukan hanya pranikah. Ta'aruf itu proses seumur hidup sampai kita mati, sehingga kita baru mengenal pasangan kita sejatinya itu ketika sudah sama-sama menapak di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kenal sempurna. Dalam kehidupan dunia kita ini pasti akan dihadapkan pada kejutan-kejutan terus menerus tentang pasangan kita yang dinamis tadi, nausuk tadi. Jadi insan itu karena menurut para ulama terbentuk dari 3 unsur. Satu unsur artinya jinak. Kita ini jinak. Karena jinak kita bisa dididik untuk punya akhlak, punya adab. Yang kedua kita nausun, kita dinamis, sehingga kita bisa dididik untuk punya skill, punya keterampilan, gitu ya, dan punya pengetahuan dalam kapasitas yang semakin bertambah. Yang ketiga kita nisyanun, suka lupa. Jadi unsurnya insan itu ada unsur jinak, nausun, dinamis, nisyan, lupa. Nah, karena suka lupa kita ini harus sering diingatkan. Maka ada pengingat sehari 5 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu pengingat kita. Ada pengingat mingguan, khutbah Jumat dan salatnya. Ada pengingat yang tahunan, Ramadan. Ada pengingat yang sekali seumur hidup wajibnya haji. Dan ada pengingat yang harus kita sering ingat-ingat dalam diri kita, namanya mati. Itu proses untuk terus mengingatkan kita karena kita lupa tadi. Nah, maka ta'aruf itu adalah proses seumur hidup. Sekarang ada orang mengistilahkan ta'aruf untuk menggantikan istilah pacaran. Enggak pacaran kok, cuma ta'aruf. Meskipun sebenarnya ta'aruf ini istilah yang umum dibawa ke khusus. Kita itu ta'aruf di ta'aruf kalau kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saling mengenal. Hikmah diciptakan oleh Allah seperti itu. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, syu'uban wa qabailan li ta'arufu. Kita saling mengenal karena berbeda. Jadi kalau sama buat apa saling mengenal? Sudah sama. Kita justru diminta saling mengenal karena kita berbeda. Nah, maknanya kalau dulu di masa Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang namanya ta'aruf pranikah, ketemu, nulis biodata, tinggi badan sekian, berat badan sekian, begitu ya. Terus kesukaan, hobinya, keluarga, jumlah saudara, adat istiadat dalam keluarga, gitu ya. Visi-misi pernikahan, macam-macam itu kita tulis gitu. Pernah menderita penyakit apa, pakai kacamata apa enggak gitu. Pendidikan dan riwayatnya. Dulu di masa para sahabat radhiyallahu anhum yang semacam ini tidak diperlukan. Kenapa? Karena Anda kalau mau menikah dengan seorang gadis, Anda tidak perlu kenalan dengan dia. Anda cukup kenalan dengan bapaknya. Gadis itu watak-wataknya diwariskan dengan sangat baik oleh orang tuanya.
Karena dulu orang tua terhadap anak ini pewarisan nilainya sangat kuat. Berbeda dengan sekarang, anak kita bukan cuma anak kita anaknya TV, anaknya gadget, anaknya game gitu ya. Anaknya tetangga, maksud saya bagaimana kemudian dia berinteraksi dengan tetangga itu sangat mempengaruhi isi dirinya gitu. Anaknya bintang sinetron di TV yang dia tonton setiap hari. Dulu orang mau menikah dengan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, gak perlu kenalan sama Aisyah, gak perlu ta'aruf sama Aisyah. Kenapa? Kenalan Abu Bakar cukup, karena Aisyah itu seperti Abu Bakar As-Siddiqah binti As-Siddiq. Orang mau menikah dengan Hafsah, gak perlu kenalan sama Hafsah, cukup kenal Umar. Hafsah kayak apa? Mirip Umar. Karena tahu nilai dari bapak kepada anak ini sangat kuat. Kita hidup di zaman berbeda, maka sebagian kawan-kawan kita mengikhtiarkan apa yang disebut sebagai ta'aruf itu tadi menjelang pernikahan. Tetapi saya ingin tegaskan, ta'aruf sejati itu proses seumur hidup. Seperti yang ingin saya sebutkan di dalam ayat yang tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran yang tidak kalah besar dari penciptaan langit dan bumi, dari pergiliran malam dan siang, dari penciptaan kita yang dari bapak dan ibu tumbuh dalam bentuk nutfah, alaqah, mudghah, menjadi makhluk yang begitu berbeda, tumbuh di dalam rahim yang kokoh, tidak kalah dengan bagaimana kita diciptakan, beda warna, beda bahasa, tidak kalah dengan tanda kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di seluruh alam semesta. Ada tanda kebesaran yang lain, yaitu bahwasanya Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menjadikan kita berpasang-pasangan. Ini tanda kebesaran yang sangat agung. Bahwa jangan sampai ada lelaki yang mencari wanita sempurna, dan jangan ada wanita yang mencari lelaki sempurna, sebab mereka masing-masing memang tidak sempurna, diciptakan untuk saling menyempurnakan. Walaysa dzakar kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan karena mereka dua belahan yang tidak terpisahkan untuk membentuk sebuah kegenapan, sebuah keutuhan, sebuah kesempurnaan. Tanda kebesaran Allah itu yang diikat dalam bentuk pernikahan. Nikah itu Pak, Masya Allah, tabarak rahman, syariat muamalah pertama yang Allah berikan kepada manusia. Adam itu di dalam surga, Adam itu tidak jual beli, tidak utang piutang, tidak pinjam meminjam, tidak mudharabah, apalagi musyarakah, tidak. Tetapi Adam menikah. Maka syariat pertama yang diturunkan oleh Allah untuk manusia itu menikah. Dan pernikahan itu Allah dalam Al-Quran Al-Karim disebut sebagai mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan perjanjian yang sangat kokoh, membelit berat begitu luar biasa. Yang kata mitsaqan ghalidha ini, diksi yang hanya muncul 3 kali dalam Quran. 1, untuk menyebut nikah. 2, untuk menyebut perjanjian antara Allah dengan para Rasul ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiga, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel yang saking beratnya sampai kalau kita ini sekarang perjanjian sumpah jabatan pakai diangkat mushaf Quran di atas kepala. Dulu Bani Israel perjanjian sama Allah yang diangkat bukan mushaf, Gunung Tursina letakkan di atas kepala mereka. Macam-macam belak habis kalian. Minta kali itu. Nah, maka yang namanya pernikahan itu senilai dengan perjanjian yang sampai harus mengangkat Gunung Tursina di atas kepala Bani Israel itu, senilai dengan perjanjian antara Allah dengan para Rasul ulul azmi untuk mereka menjadi rasul-rasul yang tanpa kena lelah, istiqomah, teguh berdakwah apapun yang dihadapi dan apapun yang terjadi. Besar sekali tanda kebesaran Allah yang berupa pernikahan ini, sebab dengan asma Allah Azza wa Jalla dihalalkan sesuatu yang kalau terjadi di luar ikatan itu, dia disebut sebagai perbuatan yang keji, kotor, nista. Dan Allah mengatakan min anfusikum, dari nafas kalian. Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsir yang mengatakan dari nafas kalian. Pasangan itu diciptakan dari diri kalian.
Sebagaimana Hawa diciptakan dari bagian diri Adam, bukan dari tulang ubun. Istrinya Adam itu diciptakan dari tulang kepala, sebab memang tidak pada tempatnya menjadikan pasangan kita, istri kita, hanya sebagai objek sanjung dan puja. Bukan juga dari tulang kaki, sebab tidak layak menjadikan istri itu diinjak dan diperbudak. Tapi kata para ulama, istri itu, Hawa itu bagi Adam, diciptakan dari rusuk bagian kiri, dekat ke jantung, dekat ke hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Min anfusikum, yang kedua kata Imam Fakhrul Razi, maknanya min anfusikum itu dari nafas-nafas kalian, dari jiwa-jiwa kalian. Maka hubungan paling mendasar dari sebuah ikatan pernikahan adalah hubungan jiwa. Rasulullah bersabda, al-arwahu junudum mujannadah. Ruh itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan, prajurit dalam kesatuan-kesatuan. Kalau mereka saling mengenal, mereka langsung saling sepakat. Bahkan meskipun mereka terhalang bukit, belum saling lihat, pasukan itu Pak, meskipun terhalang bukit, tapi kalau sandinya nyambung, kodenya nyambung, sepakat Pak. Pasukan sebelah sini nembak 3 kali, yang seberang sana jawab, tembakannya 5 kali. 3 tambah 5, 8. Kayaknya temen nih, karena kode kita adalah jumlahnya 8. Coba sekarang nembak 5 kali, tembak 5 kali. Ternyata sana jawab 3 kali. Mantap ini, temen. Dah, jangan khawatir, daerah seberang sudah dikuasai teman kita. Langsung sepakat, meskipun bahkan belum saling melihat. Belum saling melihat sudah sepakat, yang namanya pasukan yang semacam itu. Tapi kalau mereka tidak saling mengenal, meskipun bersama terus itu perang terus Pak. Ruh itu juga begitu. Ruh kalau saling mengenal, nyambung terus. Tapi ruh yang tidak saling mengenal, dia akan terus berselisih. Dengan apa ruh saling mengenal? Kalau prajurit dengan prajurit saling mengenal dengan sandi. Kalau ruh dengan ruh, sandinya apa? Iman. Iman. Maka kenapa para ulama meletakkan kafaah, kesekufuan dalam agama itu mutlak, disyaratkan di dalam pernikahan demi terjaganya hubungan. Sebab iman itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup setelah mati, cara memandang pencipta hidup dan mati. Kalau itu saja sudah tidak sepakat, berbeda, bagaimana akan sepakat dengan hal-hal yang lain? Hari-hari ini ada orang-orang yang suka meributkan, itu pendidikannya nggak level. Yang satu lulusan S3, yang satu lulusan SD, masa gitu dinikahkan? Ribut lagi soal kekayaan ini. Yang bapaknya konglomerat, yang satu calon prianya, masa calon perempuannya konglomerat? Ribut soal jabatan, anak presiden masa nikah sama anak pedagang pasar? Mereka ribut di dalam soal-soal ketidaksekufuan atas hal-hal ini. Tetapi begitu ngomong soal agama, mereka mengatakan jangan sampai agama menghalangi cinta. Subhanallah, Tabak menerjemahkannya sakinah. Padahal taskunu ilaiha ini tidak tergambar dari satu kata sakinah. Kata Imam At-Tabari, 4 maknanya litaskunu ilaiha itu: 1 litastaifu biha, 2 walita'tafu ma'aha, 3 walitamilu ilaiha, 4 walitatma'innu biha. Makna sakinah pertama, litastaifu biha, supaya kamu bisa menjaga iffah, kesucian dirimu dengan kehadiran pasangan. Jadi makna paling mendasar dari sakinah itu bukan soal tidak pernah cekcok, tidak pernah suara keras, tidak pernah beda pendapat, tidak pernah kemudian ada marah-marahan, ngambek-ngambekan. Bukan. Sakinah makna pertamanya adalah litastaifu biha, supaya engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Supaya adanya istri bagi suami membuat suami tercegah dari perbuatan keji dan nista, dari dosa-dosa. Supaya kehadiran suami bagi istri mencegah istrinya dari berbuat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan sakinah namanya, meskipun ada pasangan suami istri rukun sekali luar biasa, sepakat terus dalam segala hal.
Kalau ketemu senyum terus, nggak pernah ada percekcokan, nggak ada pertentangan. Tetapi karena didasari oleh perjanjian hitam di atas putih, dua-duanya sepakat, Papa kita menikah, tapi kita punya kesepakatan, Papa boleh selingkuh sama siapa saja, aku juga boleh sama siapa saja. Ini bukan sakinah, meskipun nggak pernah ada suara keras di antara mereka, nggak pernah ada pertengkaran di antara mereka. Karena makna pertama sakinah adalah litasta'ifu biha. Mari kita ukur sakinah keluarga kita. Apakah bisa menjaga kesucian diri kita dari jatuh ke dalam dosa-dosa dengan kehadiran pasangan kita? Ini makna paling mendasar dari sakinah. Nikmatnya pacaran setelah pernikahan dimulai dari litasta'ifu biha. Bagaimana kita menjaga kesucian diri kita dengan kehadiran pasangan kita. Yang kedua, walita'tafu ma'ah, dan supaya kalian mampu membangun atifah bersama dia. Atifah itu ikatan batin yang dibangun dari lahir sampai ke batin. Seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita ingkari, kita nafikan segala sesuatu, kita tetapkan pada hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hidup rumah tangga, kita nafikan segala sesuatu yang di luar sana. Godaan memang ada di setiap sudut dunia ini, tetapi tempat di mana dilabuhkan seluruh hal akibat godaan itu hanya ada di rumah kita, yang diikat dengan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wanita yang cantik ada di setiap sudut Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi ketika pun tergoda dengan wanita yang cantik itu, Rasulullah menunjukkan contoh yang luar biasa. Dibangun dari sampai soalan fisik, bagaimana beliau pada suatu hari rambutnya basah, seakan-akan ketika bersabda pada para sahabat untuk menunjukkan, aku sudah mengamalkan sebelum menyampaikan kepada kalian apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau kepada para sahabat, kalau kalian di luar sana bertemu dengan seorang wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda untuk kalian, dan kalian tertarik kepada wanita itu, apa solusinya? Kata Nabi, pulang temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci dan lebih berpahala. Jadi dimanapun tergoda, pulangnya ke rumah. Ini susahnya kalau orang kantoran punya jam kerja ya. Pulangnya harus nunggu. Tapi ini kaidah yang sangat penting yang disampaikan oleh Nabi SAW, bagaimana membangun ikatan itu dari hal yang paling fisik sampai dia merasuk ke batin. Saya menggambarkannya dalam sebuah sajak pendek yang sering saya kirimkan untuk istri saya kalau kebetulan taklim saya banyak akhwat hadir. Saya katakan kepada istri saya, istriku, di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang-bintang. Tapi andai kau hadir di sini istriku sayang, mereka semua akan lenyap terbenam. Seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika matahari terbit meninggi. Engkaulah matahari. Ini bagian dari membangun atifah itu. Gak usah saya ulang ya Pak, jangan dicatat. Ini hak cipta dilindungi undang-undang. Proses bagaimana kita kemudian membangun atifah itu dari hal yang paling fisik sampai paling batin. Pokoknya la ilaha illallah. Demikian pula tidak ada tempat untuk melabuhkan diri dari semua kepenatan, godaan, segala macam yang indah-indah di dunia ini, kecuali wanita salehah yang ada di rumah kita. Yang ketiga, makna sakinah itu, ini meskipun Yosef banyak yang usia pernikahannya lebih dari saya kira kita sama-sama mudah-mudahan berkenan untuk bermuhasabah. Ini sudah sakinah belum? Makna sakinah yang ketiga, walitamilu ilaiha, dan supaya kalian cenderung di dalam perasaan maupun pikiran kepada dia. Dulu ketika kita masih bujang, bapak-bapak sekalian, kepengen makan apa, ada uangnya, warungnya buka, tokonya buka gitu ya, kebeli, dibeli. Tetapi yang namanya ditamilu ilaiha, kalau sudah menikah, lihat makanan apa ada di situ, yang kepikir pertama, yang di rumah makan apa? Yang di rumah makan apa? Dulu ada gadget baru keluar gitu ya, kamera baru, handphone baru, laptop baru, apa baru keluar, ada uangnya, kebeli, dibeli.
Sekarang ada gadget baru, mau mikir beli, yang kepikir sebelum itu adalah kayaknya mesin cuci istri saya kemarin rusak-rusak terus. Harga gadget baru kelihatan mau kebeli, dia beli. Dipikir yang pertama adalah sepeda roda 3 anak saya sudah waktunya ganti, udah kekecilan. Tetapi ini memikirkan terus di dalam hati perasaan semuanya untuk pasangan dan keluarga, sampai nanti pada tingkat konon yang namanya suami istri itu lama-lama makin mirip, bereaksi gitu ya, saling mempengaruhi, dan sampai pada dimana bisa berbicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Itu penanda sakinah juga. Ada suami Jumat pas libur, gak sip kerja. Pas Jumat itu dia berangkat Jumatan, handphonenya ditinggal di rumah, sedang diisi ulang baterainya. Ketika sang suami Jumatan, si istri kemudian berpikir, mumpung anak-anak belum pulang, enak nih nostalgia makan bakso berdua sama si abang. Lalu dia WhatsApp lah suaminya, Bang, atau dulu zaman saya masih muda SMS suaminya, Bang. Soalnya kalau WhatsApp ada tanda centang, udah dibaca belum? Di warung yang disukai oleh istrinya, bawa pulang. Waalaikumsalam, udah berseri-seri kayak kasih kejutan. Waalaikumsalam, gak salah nih. Iya, Masya Allah, untung tadi aku pesen ya Bang ya. Terus suaminya, pesen gimana? Aku mau ngasih kejutan kok pesen. Ini bakso aku yang pesen, aku udah SMS abang dari tadi. Bentar kan? SMS. Tuh, handphone abang ada di situ tuh, lagi diisi ulang baterai, gimana aku baca SMS? Kata istrinya, abang, kok kita bisa nyambung ya? Ada keadaan di mana bisa? Ini yang paling sederhana tentu saja, bisa saling mengerti tanpa bicara, tanpa kata. Indah sekali. Litamilu ilaih. Yang keempat, yang namanya sakinah itu litatma'innu biha, kata Imam At-Tabari, dan supaya engkau itminan, tentram dengan dia. Tentram ketika bersama, tentram ketika berpisah. Sebab ada orang yang tentramnya cuma kalau bersama. Ada pasangan yang tentram cuma kalau bersama. Bersama tentram gitu. Suami pergi 5 menit, tanyain, lagi di mana? Ngapain sama siapa? 5 menit kemudian, benar lo ya? Lagi situ kan? Aku cek lo ya, gitu. Macam-macam. Mobil suami pasangin GPS, handphonenya pasangin pelacak trace yang kemudian bisa mengecek semua komunikasi yang keluar dan masuk. Luar biasa. Tapi itu mending ada pasangan yang tentramnya kalau pas pisah. Untung nggak ada mamanya anak-anak. Tentramnya ketika kemudian sedang tidak bersama. Alhamdulillah. Yang kita inginkan tentram ketika bersama, seperti kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian tentram ketika bersama, saling membangunkan untuk qiyamul lail seperti yang beliau ajarkan. Allah merahmati suami yang bangun untuk qiyamul lail dan membangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak bangun, dia percikkan sedikit air ke wajahnya dengan lembut. Allah merahmati istri yang bangun untuk qiyamul lail dan membangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak bangun, kalau suaminya tidak bangun, dia percikkan air ke wajahnya. Ibu jangan lupa stok ember dan air untuk membangunkan qiyamul lail. Sunnahnya begitu. Seperti Rasulullah dan Aisyah berlomba lari bersama pagi-pagi sampai ngitung skor yang namanya Rasulullah dan Aisyah itu. Nonton berdua. Ada orang-orang Habasyah bermain tali tombak. Aisyah di pangkuan Rasulullah SAW, saling menempelkan pipi mereka ketika menonton. Malu, udah tua. Kapan Rasulullah melakukan itu? Umur hampir 60, Pak. Seperti itu. Tentram ketika bersama, saling menyimak hafalan Quran. Tentram ketika bersama, saling membacakan syair. Tentram ketika bersama, saling mengisahkan cerita dan kemudian memaknainya bersama. Indah sekali. Dan tentram ketika berpisah, saling menitip kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti seorang istri melepas suaminya berangkat bekerja pagi hari, dia cium tangan suaminya. Sang suami menempelkan hidungnya ke ubun-ubun istrinya. Sang istri mengatakan, "Bang, selamat berjuang, abang saya. Pokoknya ingat aja bang, kami di rumah lebih sabar disuruh lapar daripada menahan siksa api neraka. Jadi bang, kalau pulang jangan bawa kecuali yang halal ya bang ya. Ingat ya bang, halal akan semua kebaikan bang. Biar sedikit, kalau halal insya Allah berkah bang. Selamat berjuang pahlawanku, cintaku, doaku selalu bersama." Jangan-jangan ini gerakan anti korupsi dimulai di pagi hari dengan istri yang mengucapkan kalimat-kalimat semacam ini. Sebab khawatirnya korupsi juga dimulai dari pagi hari. Ketika seorang istri mengatakan kepada suami, "Abang ini gimana ya? Udah eselon 2, tuh sebelah eselon 3 bang, mobilnya sudah Alphard. Abang dari dulu Innova tuh wah mulu." Bu, bukan menuduh. Kadang-kadang komunikasi menentukan bagaimana negeri ini punya nasib. Subhanallah, tabarakallah. Saling menitip seperti para sahabiyah radhiyallahu anhum ajma'in, ketika kemudian mereka ditinggal oleh Nabi dan para sahabat dalam Jaisul Usrah, dalam pasukan yang susah, di perang Tabuk, keadaan paceklik, musim panas, bersama. Kalau saya nggak kuat tuh kayak begitu, ditinggal suamiku pada saat seperti ini. Suamiku mah tega banget. Sementara pada wanita mukminah salehah itu paham, suaminya berangkat dalam rangka memenuhi perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka mereka mengatakan kalimat yang sangat menghujat. Kalimatnya, "Innama dhahabal akal wa baqiyar razaq." Bu, yang pergi mah tukang makan. Kalau yang maha memberi rezeki selalu di sini bersama kami, Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah pergi. Yang pergi mah tukang makan. Bukan merajakan suami, tetapi ini ketentraman yang kokoh ketika mereka saling percaya dan menitip. Suami pergi menjalankan perintah Allah, saya di rumah menjalankan perintah Allah. Sama-sama menjalankan perintah Allah, tidak ada persoalan kita itu. Indah sakinah. Ini sakinah. Kita sebelum ilaiha. Kok sudah jam 4 lebih? Baru sakinah. Nah, mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian mawaddah. Kata wa ja'ala bainakum, kata sebagian ulama, menunjukkan proses. Proses itu memerlukan ilmu dan juga pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan yang namanya mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta yang bergelora, cinta yang menyala-nyala. Nah, mawaddah ini ternyata perlu ini. Maka kami di Jogja Family Center menelaah bahwa ternyata kebanyakan rumah tangga yang bermasalah bukan karena kurangnya cinta. Kebanyakan rumah tangga bermasalah karena kurangnya ilmu di dalam mengekspresikan cinta. Karena mencintai lelaki tidak sama dengan mencintai perempuan. Ada suami yang merasa sangat mencintai istrinya merasa diabaikan terus. Ada istri yang sangat mencintai suaminya, merasa sangat mencintai suaminya merasa ditindas. Kenapa? Karena kita sejak kecil ada di dalam sebuah keyakinan, cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Kan begitu Pak ya? Kita diajari begitu, cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Ini berlaku untuk hubungan secara umum. Tetapi dalam hubungan rumah tangga, laki-laki dan perempuan berbeda. Berbeda anatomi tubuhnya, berbeda organ-organnya, berbeda fisiologisnya, berbeda hormon-hormonnya. Maka berbeda pula cara berpikir, berbeda cara merasa, dan berbeda cara mencintai. Contoh perbedaan yang kemudian menimbulkan beberapa hal yang lain secara berkelanjutan. Laki-laki dan perempuan itu gini gampang saja, belahan otak kanan dan otak kiri ada penyambung penghubung namanya corpus callosum dalam kedokteran.
Corpus callosum ini jumlah pada wanita jauh lebih banyak daripada jumlah pada pria. Maka wanita itu koordinasi belahan otak kiri dan kanannya lebih baik, relatif lebih baik dibandingkan pria. Sebagai akibatnya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, pria itu harus fokus satu dulu, selesaikan, baru pindah ke yang lain. Ayatnya pria itu fa'idza faragta fansab. Kalau selesai satu urusan, baru kerahkan dirimu sepenuhnya untuk mengerjakan urusan yang lain. Ini pria, disebut sebagai single tasking. Laki-laki itu single tasking, satu hal kerjakan sepenuhnya baru ganti yang lain. Sementara yang namanya wanita, karena koordinasi otak kanan dan kirinya bagus, mereka bisa multitasking. Maka kalau bapak-bapak lihat ada ibu-ibu menyusui anak sambil memasak, plus terima telepon rumah, plus otak-atik HP karena bahas WhatsApp di grup, itu masih sambil nonton sinetron, bisa semua Pak. Luar biasa. Maka karena multitaskingnya ini kita kadang-kadang tidak sadar bahwa ibu-ibu itu luar biasa di dalam mengerjakan segala tugas-tugasnya. Kalau nggak percaya suruh aja dia liburan seminggu, bapak-bapak yang di rumah pusing. Baru beberapa jam sudah telepon, kok jadi begini, gimana berantakan semua. Luar biasa multitaskingnya wanita. Nah kalau ini saja soalan yang tidak dipahami, apa yang terjadi? Ada ibu-ibu mengira suaminya juga multitasking seperti dirinya. Maka suatu sore dia bilang kepada suami, Mas, tolong bersihkan ruang depan ya, mau ada arisan ibu-ibu. Itu kursi-kursinya disingkirkan. Terus habis itu juga sekalian, aku lupa Pak, gula habis. Nah terus nanti kamu beli gula sekalian ya, buat masak kita kan perlu gula juga. Terus 2 kilo yang warna putih ya, jangan yang ada coklatan itu yang aku nggak suka. Terus nanti lupa bensinnya tuh habis motor kita. Jadi nanti kamu sebelum berangkat ke sana tuntun dulu sampai ke warung Pak Haji Yanto di depan itu beli bensin di sana ya. Gitu ya Mas ya. Kata suami bentar deh. Tadi apa aja bensin itu satu deh. Bingung deh. Karena mengira suami juga multitasking. Padahal tidak begitu. Nah, hal-hal semacam ini kalau tidak dipahami dalam komunikasi mengganggu. Saya lanjutkan tadi, karena corpus callosum yang banyak tadi, laki-laki dan perempuan berbeda, gitu ya. Maka laki-laki itu mikirnya menyederhanakan masalah, kayak obat nyamuk muter ke dalam. Maka kalimat khas laki-laki kalau sedang menghadapi masalah adalah intinya apa? Inti masalahnya itu apa? Tolong disederhanakan. Kita cari solusinya segera daripada putar-putar dari tadi gak jelas. Kata istrinya, karena istri itu cara berpikirnya kayak obat nyamuk keluar, korelatif, kontemplatif, dan menghubungkan banyak hal. Kata istrinya, jangan suka menyederhanakan masalah Mas, dengerin dulu udah ngomong, masalahnya itu besar, berat ngerti. Kata suaminya, iya tapi solusinya apa? Jangan ngomongin solusi dulu, dengerin dulu, ini masalahnya biar jelas. Gak nyambung Pak. Maka ada suami yang ngeluh, Ustaz istri saya itu kalau marah jadi histeris. Histeris mungkin maksudnya bukan, histeris. Maksudnya gimana? Dia itu kalau marah pada satu kesalahan saya pada saat itu, dia itu bisa menyebutkan semua kesalahan saya sejak awal. Histeris itu. Karena bagi istri penting untuk menghubungkan satu hal dengan hal yang lain, diceritakan supaya dimengerti. Semuanya gambar besarnya itu. Bagi pria nggak penting begitu Pak. Cari intinya masalahnya apa, solusinya, selesai. Gak nyambung. Nah karena itu kemudian juga apa yang terjadi, laki-laki kalau ada tekanan-tekanan masalah apa yang dilakukan, dia ingin menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Sebaliknya wanita, kalau ada masalah, dia ingin meredakan tekanan-tekanan masalahnya itu dengan cara dimengerti, dipahami, maka dia mencurahkan isi hati, kadang-kadang sambil menangis Pak. Maka suami yang tidak mengerti ilmu tentang cinta biasanya akan mengatakan, kamu tuh buat apa nangis? Nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Ini suami yang fokus menyelesaikan masalah tapi tidak ngerti ilmu tentang cinta. Karena bagi seorang istri nangis itu penting. Karena bagi seorang istri mengungkapkan perasaan itu penting, menceritakan semuanya itu penting, dan didengarkan itu kunci supaya dia bisa merasa masalah itu
ringan. Maka para pencinta sejati sepanjang sejarah, termasuk Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, itu tidak pernah menghapus air mata istrinya, tidak pernah menyuruh istrinya menghentikan tangis, tapi Rasulullah itu menyediakan tempat untuk menangis sampai tuntas dengan penuh kenyamanan di bahu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istri-istri. Indah sekali. Sebaliknya juga istri-istri beliau sangat mengerti apa kebutuhan suaminya ketika sedang ada masalah. Coba kita, kalau suami pulang, tas dilempar, brak, tubuh dilepas ke sepatu, brak, gitu kan? Terus sepatu dilepas bukan dengan tangan, langsung kaki gitu. Terus kepala dipegang begini. Itu kan semua istri di dunia juga ngerti suaminya lagi ada masalah. Maka dia tanya, Mas, ada masalah apa? Dan jawaban semua suami di dunia sama juga. Enggak kok, Dek, enggak ada apa-apa. Istrinya ngejar, karena dia merasa kalau ada masalah aku harus curhat, biar enteng. Dia bilang sama suaminya, Mas, aku kalau ada masalah kan juga cerita sama kamu. Masa kamu nggak mau cerita sama aku? Nuntut kan? Suaminya juga bermaksud baik, kata dia. Udah deh, ini masalah kantor, kamu nggak usah ikut mikirin, nanti malah tambah ruwet. Udah biar aku aja yang mikirin. Maksudnya baik kan? Istri juga maksudnya baik. Mas, percaya sama aku, kamu pasti mau cerita. Kata suaminya, aku cerita, gak cerita sama kamu itu bukan karena gak percaya. Aku gak pengen bikin kamu tambah ribet. Sama-sama maksud baik, kalau tidak terkomunikasikan, jadi apa? Tensinya makin tinggi. Ya udah, Mas, kamu gak pernah percaya sama aku. Aku gak pernah kamu anggap apa-apa. 15 tahun nikah, kamu gak pernah mikirin aku. Ya, naik gitu. Subhanallah. Maka kata laki-laki, gimana sih maksudnya? Bingung. Nggak nyambung. Maka Tabarakar Rahman. Indah sekali contoh dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Gimana ceritanya Rasulullah ketika pulang dari Gua Hira, dapat wahyu pertama? Masya Allah, Tabarakar Rahman, turun dari Gua Hira itu shock, beliau terguncang. Dapat wahyu pertama jadi nabi, itu terguncang. Kenapa? Seakan-akan beban seluruh alam semesta diletakkan di pundak beliau. Muhammad, alam ini jahiliyah semuanya, kami angkat engkau untuk menjadi pembawa cahaya bagi mereka semua. Shock. Berulang kali dari Gunung Uhud itu, maaf, dari Jabal Nur itu, dari Bukit Cahaya itu, turun beliau jatuh. Berulang kali jatuh, terseok-seok, tersangkut, keringat dingin, pucat pasi, gemetaran di depan pintu rumah. Dia ketuk, Zamilun ya Khadijah, Zamilun, selimuti aku, selimuti aku. Bayangkan kalau Ibunda Khadijah itu kayak istri yang tadi. Lihat begitu kan, ya Allah, ada apa Mas? Cerita sini Mas, cerita sama aku, sampai kayak gini Mas. Mungkin sirah nabawiyah lain ceritanya kalau kita terjadi. Tapi Ibunda kita Khadijah ada istri yang luar biasa, sangat mengerti keadaan suami. Apa yang dilakukan? Tuntun suaminya ke dalam kamar, diselimuti, ditinggal keluar, khawatir, iya, pengen tahu, iya, tapi belum mengatakan apa. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang urusannya, engkau lebih tahu tentang dirinya, engkau lebih mampu menjaga dia. Karena Ibunda kita Khadijah adalah istri yang mengerti. Laki-laki itu juga cerita masalah, Bu. Bukan berarti laki-laki tidak pernah cerita masalah ketika dia berdiri kontemplasi merumuskan solusi. Laki-laki juga cerita. Bedanya perempuan cerita di depan untuk meredakan ketegangan hatinya, laki-laki cerita di belakang. Bentuk ceritanya begini. Kemarin sebenarnya ada masalah, Bu. Ya Allah, masalah apa, Pak? Tenang, Bu, sudah Bapak selesaikan. Nah, tipe ceritanya suami ini begini, untuk meneguhkan qawamahnya, kepemimpinan dalam rumah tangga. Tipe ceritanya istri, pas sehari-hari capek banget, Mas. Cucianku, pengen gelas kotor semua, rumah berantakan, anak-anak rewel, tetangga pada rese, acara nggak berhenti-berhenti, tamu juga terus aja. Aku capek banget Mas, hari ini capek Mas. Itu tipe ceritanya istri. Suami yang solutif tetapi tidak ngerti ilmu tentang cinta, inginnya menyelesaikan masalah kan. Dia bilang kepada istrinya, ya Dek, maaf ya Dek, insya Allah minggu depan kita cari pembantu deh. Menyelesaikan masalah gak Pak? Istri ngeluh, kecapean ngurusin rumah, kita carikan pembantu. Solutif ya. Kata istri kemudian,
Jadi selama ini semua pengorbanan kau anggap tidak lebih dari tugas seorang pembantu. Gak nyambung, Pak. Tabarak rahman yang diinginkan istri ketika cerita begitu bukan cari pembantu. Yang diinginkan adalah kita mentakjubi dia. Ya Allah, luar biasa pengorbananmu dia. Kita memahami dia. Masya Allah, yang sudah kau berikan untuk rumah tangga ini, aku memang tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Kita kemudian memahami dia, mengerti dia, bahwa dia telah mengerahkan segala upaya untuk melaksanakan tugas itu. Maka konon kata para ulama, wanita yang dimengerti, curhatnya terasa didengarkan dan dipahami, itu bisa mengerjakan pekerjaan 50 lelaki. Hemat anggaran, Pak. Serius. Luar biasa. Bagaimana kemudian dia difahami, dimengerti, itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Tidak nyambung komunikasi kita karena tidak ada ilmunya. Karena tadi kalau banyak, wanita itu secara bahasa wanita 24.000 lebih, atau bahkan menurut penelitian 48.000. Bahasa ilmiahnya wanita lebih cerdas secara bahasa dibanding laki-laki. Bahasa sehari-hari kita, wanita itu cerewet, gitu ya. Tapi cerewet itu penting. Kalau istri Anda gak cerewet, pendiam, anak Anda gak bisa ngomong, Pak. Serius saya. Justru karena dia cerewet, itulah kemudian anak kita belajar kosakata yang banyak. Coba kalau ada anak dibesarkan hanya bapaknya, biasanya jadi anak pendiam gitu. Kosakatanya gak banyak, ngomongnya susah. Tapi karena istri cerewet itu indah sekali. Tinggal cerewet yang solehah dan cerewet yang tidak solehah saja bedanya. Cerewet itu penting, hanya ada cerewet yang solehah, cerewet yang tidak solehah. Cerewet yang solehah bagaimana? Masya Allah, nah, sudah pipis ya, ibu ganti dulu popoknya ya, nah, ini ibu bersihkan. Masya Allah, mudah-mudahan semua penyakitnya ikut keluar ya, nah. Kita berdoa, nah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afwan. Itu kan cerewet yang solehah begitu. Ngomong terus tapi sesuatu yang bermakna. Nah, ada cerewet yang tidak soleh. Saya tidak usah memberi contoh ya. Ini tadi itu. Nah, karena cerdas secara linguistik, wanita sering menggunakan kalimat tidak langsung. Contoh, Pak, anak-anak belum dijemput loh, aku masih harus masak. Itu maksudnya apa, Bu? Tolong jemput anak-anak. Tapi mohon maaf, lelaki kadang tidak secerdas itu untuk menangkap maksudnya. Maka jangan tersinggung kalau suami menjawab, ya nggak apa-apa, nggak dijemput, paling mereka pulang sendiri. Gak nyambung, Pak. Jadi saya juga pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung di awal pernikahan, Pak. Serius. Di awal nikah, boncengan berdua sama istri lewat sebuah rumah makan. Dia tanya, yang lapar enggak? Saya bilang enggak. Jalan lagi gitu ya, lewat rumah makan yang lain, dia tanya lagi, benar belum lapar? Belum. Sampai di rumah dia langsung pergi ke dapur, panasin air, masak mie instan. Begitu saya nyadar, astagfirullahaladzim, itu tadi maksudnya dia yang lapar ya. Tadi banget saya. Langsung saya berlutut di depannya, saya cium tangannya, kok kamu nggak ngomong kalau kamu yang lapar? Harusnya tadi kamu ngomong, aku lapar, ayo kita makan. Kalau kamu ngomong begitu, nggak lapar pun aku lapar-laparin buat kamu. Tapi ibu-ibu masih kadang mengeluh, sudah kalimat langsung, Ustaz, tetap aja nggak bergerak. Maksudnya, Mas, tolong bersihin ruang depan, mau ada arisan sore ini. Itu sudah kalimat langsung ya. Dan suami sudah menjawab, ya, tapi masih pegang iPad-nya. Ditinggal 45 menit kemudian dicek, belum berubah posisinya. So, ini tips, Bu, dan calon ibu-ibu. Tidak ada lelaki yang tidak bisa ditaklukkan dengan cara ini. Kalau Anda meminta sesuatu kepada laki-laki, katakan dengan kalimat langsung begini. Berdiri di depannya, tatap wajahnya, katakan, Mas, tolong bersihkan ruang depan dong, mau ada tamu. Ya, kalau dia bilang ya, jangan pergi dulu, tetap berdiri di situ, tatap wajahnya sambil tersenyum. Maka beberapa detik kemudian dia akan membanting apa yang ada di tangannya sambil mengatakan iya ya, dan kemudian melaksanakannya. Ini ilmu mahal, Bu. Jadi, Masya Allah, kita tidak nyambung karena tidak memahami ilmunya. Di dalam mawaddah ini diperlukan ilmu luar biasa. Dari soal komunikasi, mohon maaf, sampai soal ranjang. Beda laki-laki dan beda perempuan.
Maka Nabi itu mewasiatkan sungguh-sungguh kepada laki-laki, jangan lupakan perantara menuju apa itu, bagaimana kemudian laki-laki itu sebenarnya dalam hubungan seks, mohon maaf, yang dicari kan dia sedang merasakan sesuatu yang hendak meledak keluar, dan itu semakin cepat dituntaskan makin menetapkan ke dia. Sementara sebaliknya wanita sama seperti dalam soal komunikasi tadi, dia maka Rasulullah menjadikan pesan yang sangat luar biasa kepada laki-laki agar apa? Ikutlah kemudian di dalam proses itu pelan-pelan, beri Rasul, beri perantara. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan jangan pernah ada satu bagian kulit pun dari pasangan yang lepas dari eksplorasi dan sentuhan. Sampai begitu. Untuk laki-laki pesannya begitu. Sebaliknya untuk perempuan pesannya, karena laki-laki itu kalau tidak segera dipenuhi juga bisa menjadi sebuah bahaya. Rasulullah berpesan kepada ibu itu apa? Kalau suami hendak mendatangi hatta sedang memanggang roti, tinggalin, meledak, biarin. Ya, hatta sedang memanggang roti, biarin, gosong, bakaran, biarin. Saking kemudian Rasulullah tahu ada yang berbeda dalam laki-laki dan perempuan, hatta dalam soal itu. Hatta dalam soal membangun hubungan, laki-laki konon, kata teman-teman saya yang psikolog, kayak karet gelang. Laki-laki itu kalau terlalu kendor, itu harus dikencangkan, gitu ya, hubungan itu. Kalau terlalu kencang, itu harus agak dikendorkan. Kalau enggak, putus. Maka laki-laki kadang begitu. Dia, kalau akrab banget sama istrinya, ada saat dimana dia merasa kehilangan dirinya, sehingga dia harus mencari waktu untuk dirinya sendiri. Ada yang mancing, pergi ke penggosokan batu, zaman sekarang, semacam gitu ya. Dia memerlukan waktu untuk dirinya, untuk menemukan dirinya sebagai suaminya untuk kembali. Maka kadang-kadang dia kemudian pergi meninggalkan istrinya, kadang-kadang nggak pamit, susahnya itu. Lalu kemudian pulang itu dalam keadaan suami yang sangat romantis, tapi istri sebaliknya memandang hubungan itu seperti air laut, pasang ya pasang, surut ya surut. Dia kira kalau sedang nggak romantis itu sedang masalah. Sehingga tadi pergi nggak pamit itu berarti trouble ini. Pulang-pulang kok mesra, apa pergi aja nggak pamit merasa mesra. Padahal memang pulang dalam rangka untuk mesra, sudah mendapatkan kembali dia sebagai suaminya utuh. Nah nyambung jadinya. Maka Rasulullah juga mencontohkan kepada laki-laki hatta, nah ini yang sholat gini, hatta untuk sholat malam Rasulullah itu pamit sama istri. Aisyah ditanya oleh Ibnu Umar dan kawan-kawannya, ceritakan kepada kami sesuatu yang menakjubkan tentang Rasulullah. Aisyah nangis, kata dia, karena perlu amrihi ajaban, semua urusan beliau itu menakjubkan. Semenakjubkan apa? Kata Aisyah, pernah beliau sudah dengan kulit bertemu kulit, sudah dekat sekali di ranjang, tapi tiba-tiba beliau kemudian seperti tersadar atas sesuatu, kemudian beliau berbisik kepada, wahai Aisyah, apakah engkau ridha kalau malam ini aku gunakan untuk beribadah kepada Allah? Kata Aisyah, aku suka kalau engkau ya Rasulullah berada di sisimu, tetapi aku juga suka kalau engkau beribadah kepada Allah. Maka lalu Rasulullah SAW semalaman menangis, beliau bengkak kaki. Kata Aisyah, menakjubkan. Salat aja pamit, ini berburu batu, nggak pamit. Subhanallah, Tabarakar Rahman. Ini maka bukan kata tren batu. Insyaallah mudah-mudahan, karena saya diingatkan seperti Rabi, antum kenapa dilepas? Lagi tren batu, Ustaz, nggak ya kan dikira jadi promo tentang batu. Enggak, ini sunnah Rasulullah. Antum nggak hubungkan sama itu. Memakai cincinnya bagian dari sunnah. Oh ya sudah, saya pakai lagi. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sampai pada soal yang sedemikian bagaimana sebuah mawaddah itu memerlukan ini, memerlukan proses. Apalagi kemudian soal rahmah, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Rahmah itu puncak cinta yang bisa kita upayakan di dalam rumah tangga, karena rahmah itu cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Kayak lagu kita waktu kecil gitu ya. Ini rahmah itu kita mencoba untuk memahami bahkan sebelum dijelaskan. Rahmah itu
kita mencoba untuk mengerti meskipun dia belum memberikan keterangan. Rahmah itu memaafkan sebelum dia minta maaf. Rahmah itu memaklumi berbagai macam kekurangan. Rahmah itu berbuat melebihi apa yang diharapkan pasangan. Ini rahmah. Dan rahmah itu dimulai dari hal-hal yang kadang-kadang sederhana tapi kita lupa. Bapak-bapak, kita dikasih tahu sama iklan kalau pergi berangkat bekerja harus 100%, maka harus 2. Itu untuk istri, untuk keluarga. Baru yang ketiga untuk tamu, baru yang berikutnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah sesuai sunnah Rasulullah? Lebih ganteng ketika pulang atau lebih ganteng ketika pergi? Pergi. Rasulullah mengupayakan diri selalu tampil 100% saat pulang. Saya pernah bikin survei kecil-kecilan tentang apa, Pak? Tentang perspektif anak-anak orang-orang yang bergiat di dalam dakwah dan kegiatan keislaman kepada kegiatan orang tuanya. Shock karena hampir lebih dari 30% anak-anak itu mengatakan, aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau gede mau jadi orang biasa-biasa aja. Aku nanti kalau gede nggak mau jadi kayak bapak dan ibu yang kayak gitu kegiatannya. Why? Tanya saya. Kenapa kok bisa begitu? Karena kata anak-anak itu, bapak ibu sibuk dakwah. Cuman, ya, karena sibuk dakwah, aku nggak sempat ditemenin bikin PR. Aku nggak sempat ditemenin main. Aku nggak mau anakku besok kayak gitu. Ini anak-anak yang berpikirnya masih jernih. Dia hanya kemudian kecewa karena dakwah sudah merebut dari dia segala tentang diri ayah dan ibunya. Karena bapaknya diajak main, abah, disambut pula. Baca apa? Saya sebut aja. Kamu sendiri. Ya ajarin bikin PR dong. Mereka kan tahu. Abah hari ini jadwal ngisi pengajian 5 tempat. Tahu sendiri kan? Belum lagi kerja. Kamu kerjakan sendiri, tanya kakakmu. Ini anak-anak yang sudah paham nanti cuma bilang, aku kalau gede gak mau kayak gitu. Ini anak yang gak ngerti, dakwah nak brengsek. Dakwah nak brengsek. Bayangkan. Problemnya di mana? Bukan dakwahnya yang brengsek, kan? Problemnya adalah ketika kita bergiat dakwah, kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah itu hatta berjihad fisabilillah. Kalau beliau berangkat jihad bersama para sahabat, pulangnya itu tidak langsung masuk kota Madinah. Kalau kita baca sirah, apa yang terjadi? Beliau pulang, ngecamp dulu, berkemah di luar kota Madinah semalam. Untuk apa? Beliau perintahkan para sahabat itu untuk memangkas kumisnya, rapi jenggotnya, mandi yang bersih, pakai pakaian terbaik, pakai wewangian, pulang ke rumah itu dalam keadaan seindah-indahnya, sebersih-bersihnya. Sedemikian pula beliau kirim utusan ke dalam kota Madinah, sampaikan kepada para istri, bersihkan rumah, siapkan hidangan terbaik, gitu ya, sampai subhanallah kalau baca hadisnya itu detail sekali, sampai kan Nabi mengatakan agar para wanita itu memangkas bulu kemaluannya menyambut suami pulang dari jihad. Tabarakar rahman, sunnahnya Nabi pulang itu harus lebih indah daripada berangkat. Seharusnya minimal sama. Maka para bapak mohon siapkan, kami di Proyu, kantor kami di Omah Dakwah Proyu Media di Jogja merintis itu. Kami himbau karyawan itu sebelum pulang mandi dulu. Jadi kami sediakan kamar mandi beberapa di kantor. Sebelum pulang silakan mandi, pakai wangian, pakai sisir yang baik. Pulang pun seger, anak nyambut, kalian juga seger. Apa? Iya, gitu. Sehingga bisa mengikuti sunnah Rasulullah, bisa dinaiki oleh anak keliling ruangan main kuda-kudaan dulu. Meskipun pulang kerja itu capeknya luar biasa. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat Rasulullah dinaiki oleh Hasan dan Husain keliling ruangan itu, takjub. Padahal umurnya Rasulullah 60 tahun kan, dinaikin cucu keliling ruangan. Apa kata Abu Hurairah? Ya Allah, nah, tunggangan kalian itu tunggangan paling hebat di seluruh langit dan bumi. Kata yang ditunggangin masih begitu itu Rasulullah SAW beliau mengatakan yang penunggangnya juga penunggang, pemuda-pemuda pemuka di langit dan bumi. Enggak sekali. Itu pulang dari berjihad padahal dinaikin. Kita pulang bekerja, ngapain bekerja? Ngerti anak itu kalau nyari uang buat mereka. Tetapi soal perhatian ini rahmah yang tidak boleh kita lupakan.
Demikian pula ibu-ibu, jangan sampai pergi arisan lebih cantik daripada menyambut suami pulang. Repot kalau sudah begitu. Karena subhanallah ada seorang wanita teladan di zaman ini. Beliau dikatakan tidak ditemui di waktu duha dengan pakaian waktu subuh, tidak ditemui di waktu zuhur dengan pakaian waktu duha, tidak ditemui di waktu asar dengan pakaian waktu duhur, tidak ditemui di waktu isya dengan pakaian waktu asar. Maksudnya boros. Bukan, maksud saya dulu zaman wanita hidup namanya Ummu Salamah Al-Hudaibi. Beliau itu belum ada handphone, jadi belum ngerti suaminya kira-kira pulang jam berapa, itu nggak pasti. Sehingga beliau menyiapkan diri untuk menyambut suaminya kapanpun pulang itu dalam keadaan sebaik-baiknya. Sampai sedemikian gambarannya. Demi apa? Untuk sebuah ikatan rahmah yang perlu kita bangun di dalam rumah tangga kita itu. Maka mulai besok minimal di tas kerja bapak-bapak ada facial foam, ada parfum kalau perlu ada, pasta gigi, sikat gigi, pulang itu minimal hal itu yang kita lakukan. Disambut anak, disambut istri kita dalam keadaan fresh. Gimana pulang juga istri sudah kayak begitu. Nah, seimbang, kita saling ini patut disampaikan sebagai sebuah penguat bagi kita semuanya. Kalau kita di rumah ini beres, tercapai tadi evaluasi kita sakinah, mawaddah, rahmahnya semuanya, Anda di tempat kerja saya yakin prestasinya paling maju, insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.